Jadi meyakinkan lah, lebih meyakinkan Iwan Fals aja minumnya itu kok saya juga mau ambil. Iya, kayak testimoni dari Iwan Fals kalau dia bilang, aku minum ini loh gitu. Kalau pria sejati ya minumnya ini kayak gitu kan. Nah itu. Ada yang mau kasih contoh lain? Oh, kopi top ya. Iya Mbak Ana. Iya extra jus benar. Terus lanjut. Iya. Eh, Masalah strategi bisnis dan bisnis ya. Strategi itu adalah sebenarnya cara memasak melakukan wawancara dengan konsumen, masyarakat, dan lain. Melalui gerakan perilaku yang diciptakan oleh para ahli mm-mm. berdasarkan kalau berarti di sini kalau Itu halaman berapa ya Mbak? strateginya itu secara langsung gitu ya dengan mewawancarai konsumen penyalur para pakar dan juga pesaing menciptakan pesannya itu melalui kerangka pemikiran oleh para ahli Mm-mm. Bentar, itu halaman berapa ya Mbak ya? itu halaman 8 Oh, di sini. Oh, pantesan. Kok nggak ada? Kayaknya ada. Mundur lagi. Iya, iya benar. Iya nih, soalnya tadi kirain Mbak Grace loncat, ternyata mundur lagi. iya soalnya semalam ketinggalan nanti dikritik lagi ketinggalan gak dibahas gitu Enggak oke kok, saya mundur lagi ya enggak apa-apa. Sip berarti. Mbak, BTW Mbak Asna nggak muncul di Facebook minta Skype kan? Enggak ya? enggak itu iya Kalau nanti ada yang ini dikasih tahu ya kitanya ada yang update di Facebook terus Mbak Asna muncul. Soalnya nggak pakai Skype. Mm-mm. Lanjut. lanjut dalam media periklanan metode komunikasi umum yang membawa pesan periklanan adalah misalnya televisi, majalah, surat kabar dan sebagainya yang digunakan. Mm-mm. Terus dalam memutuskan jenis media apa biasanya menghadapi masalah penjadwalan makro dan masalah penjadwalan mikro. Masalah penjadwalan makro maksudnya bagaimana memutuskan penjadwalan iklannya sehubungan dengan kecenderungan penerima dan khusus bisnis. Sedangkan mikro mengalokasikan biaya iklan dalam periode waktu yang pendek untuk memperoleh pengaruh yang maksimal. Iya jelas ya yang ini ya. Kalau makro tuh gimana overall penjadwalan akan diganti enggak setiap kapan digantinya siklusnya seperti apa siklus bisnisnya kayak gitu. Terus kalau mikro itu hanya pada waktu tertentu jangka yang lebih pendek gitu untuk apa dapetin apa pengaruh atau respon konsumen yang maksimal. Jadi biasanya perusahaan biasanya kayak ada strategi ayo kita mengenalkan produk baru kita kayak gitu dalam bulan 1 sampai 6 harus gencar-gencaran iklannya lebih sering kayak gitu karena produk baru gitu tapi nanti jangka waktu tertentu itu akan merejus akan berkurang kayak gitu ya kalau yang mikro contohnya tuh Mbak Grace Mbak Prima minta contoh tuh. Contoh yang mana nih Mbak Prima? Ya tadi ya, yang Contoh yang apa? iya ini contoh yang apa nih Mbak Prima? Apa ini? Kayak yang tadi, yang saya jelaskan. Oh, contoh yang makro dan mikro. Halo?
Oh ya. Oh, minta contohnya ke Mbak Grace. Coba. Kok aku jadi ikut ngebully? Makannya ini dendam kayaknya. Ya, maksudnya itu yang makro itu memutuskan penjadwalan iklannya itu harus melihat siklus bisnisnya dulu gitu, dan kecenderungan musimnya. Jadi melihat musim dan siklus bisnis itu. Terus yang mikro mengalokasikan biaya iklan dalam periode waktu yang pendek memperoleh pengaruh yang maksimal, yaitu maksudnya itu biayanya itu harus di manage dulu dengan tepat. Contoh iklan apa? Membahas contoh iklan itu ya tadi sebelum ini Mbak Prima. Ini sekarang membahas masalah penjadwalan makro dan mikro. Iya, iya kalau contohnya misalnya kalau makro tadi misalnya lagi musim liburan sekolah kayak gitu. Iklan Bata akan akan cenderung lebih banyak atau dipromosikan di musim libur sekolah atau menuju masuk sekolah. Kalau misalnya penjadwalan mikro itu yang kayak tadi misalnya ada produk baru gitu, produk tertentu misalnya produk apa ya, deterjen baru gitulah misalnya. Nah itu dia kosmetik baru gitu, dia akan menggunakan periode waktu tertentu untuk memperkenalkan produknya semaksimal mungkin. Misalnya ya bulan Januari sampai Juni digencar-gencarin iklannya kayak gitu karena produk baru kayak gitu. Itu ya. Lanjut ya. Bulinya dilanjutkan nanti. Lanjut. Efektivitas komunikasi melalui periklanan. Ketentuannya dampak iklan terhadap peralihan merek. Riset dampak komunikasi berusaha untuk menentukan apakah suatu iklan itu berkomunikasi secara efektif atau tidak. Beberapa ketentuannya tadi dampak iklan terhadap peralihan merek menunjukkan bahwa iklan efektif dalam meningkatkan volume pembelian pada konsumen yang setia, namun kurang efektif untuk meraih konsumen baru. Yang B, pengaruh keadaan sekitar. Iklan lebih efektif jika pesan yang disampaikan itu cocok dengan keadaan yang ada. Misalnya kita lagi nonton film yang bersifat, maksudnya yang filmnya itu adalah film gembira gitu ya. Jadi kalau setelah itu ada iklan gitu ya, lebih baiknya itu iklannya itu juga disesuaikan dengan acara televisi tadi. Misalnya lagi menayangkan film yang bersifat gembira, jadi iklannya juga yang bersifat gembira. Terus yang kecil, pengaruh dari pesan positif dan negatif. Konsumen kadang lebih menanggapi pesan yang bersifat negatif daripada pesan yang bersifat positif. Misalnya di sini pesan yang bersifat negatif itu adalah misalnya ada iklan yang misalnya iklan apa ya? Apa? Kosmetik atau motor gitu ya kan, dengan menggunakan model yang berpakaian seksi gitu kan, ada sisi negatifnya. Lebih mencolok gitu. Kalian itu lebih memperhatikan sisi negatifnya gitu. Ya, maaf ya koneksinya putus-putus. Lagi nggak di kamar soalnya. Maaf ya koneksinya kalau nggak di kamar putus-putus nih. Iya, kayak kalau positif negatif itu seperti